Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang misteri kehidupan dunia bawah laut yang mengagumkan. Putri Duyung. Terkait legenda Putri Duyung cukup banyak ditemukan di seluruh dunia, terutama di Eropa. Legenda Putri Duyung relatif sedikit di Asia. Dalam mitologi Tiongkok yang mirip dengan legenda Putri Duyung, yaitu Fusi dan Nuwa Maharaja suku Huaixia, salah satu dari 3 maharaja. Bersama dengan Nuwa dihormati sebagai leluhur dari manusia. Dalam legenda diceritakan sama dengan Nuwa, bagian bawah badannya berbentuk ular. Lalu apakah makhluk gaib yang ada dalam mitos dan legenda di seluruh dunia ini benar-benar ada? Legenda. Berikut mari kita telusuri sejenak seperti apa gerangan Putri Duyung yang legendaris itu. Pertama, Putri Duyung yang paling terkenal dari Eropa adalah Siren atau Sirenes dalam mitologi Yunani. Sirenes adalah makhluk legendaris, termasuk kaum Naiad yang hidup di lautan. Putri Duyung ini disebut Siren. Menurut catatan dalam epik Odyssey karya Homeros, seorang penyair buta dari Ionia, Siren tinggal di sebuah pulau kecil di dekat Sisilia yang dipenuhi dengan tumpukan tengkorak manusia. Mengapa pulau itu penuh dengan tengkorak manusia? Karena Putri Duyung Siren memakan manusia. Pekerjaan sehari-harinya adalah memikat kapal para pelaut yang lewat dengan nyanyian, sehingga para pelaut kehilangan kesadaran dan mati-matian berlayar ke pulau itu. Kemudian kapal akan menabrak batu karang dan tenggelam. Setelah para pelaut itu jatuh ke air, mereka pun berenang ke pulau itu, kemudian menjadi santapan Putri Duyung Siren. Karena pesona Putri Duyung untuk memikat para pelaut dan pelautnya semua laki-laki, bisa jadi Putri Duyungnya sesosok perempuan. Secara teori, tidak ada yang bisa melewati pulau kecil ini. Tapi ada 3 orang yang berhasil melewati pulau itu. Salah satunya adalah musisi Orpheus dalam mitologi Yunani. Orpheus ini sangat terampil bermain harpa. Ketika dia melewati wilayah perairan monster laut Siren, Siren pun mulai bernyanyi. Kemudian Orpheus memainkan harpa. Dan tak disangka, petikan harpanya seketika memikat Siren. Dia terkesima mendengar petikan harpa Orpheus. Lalu Orpheus pun berhasil melewati pulau itu. Seberapa hebatnya Orpheus dalam memetik harpa? Istrinya juga tertarik oleh petikan harpanya dan jatuh cinta padanya. Orpheus juga sangat mencintai Nem Eurydice istrinya. Namun istrinya meninggal setelah digigit ular berbisa. Orpheus sangat sedih. Kemudian dia menjelajahi alam barzah dan bertemu Hades, yakni raja neraka dalam mitologi Yunani. Di hadapan Hades, Orpheus melihat jasad istrinya yang sudah tidak bernyawa. Dia memohon kepada sang raja Hades untuk membawa Eurydice kembali ke alam manusia. Namun Hades tidak mengizinkannya dan mengatakan bahwa kematian adalah bagian dari hidup. Kematian pun merupakan bagian dari cinta. Namun Persephone, istri Hades, terkesan dengan lantunan merdu lagu Orpheus saat itu. Kemudian memohon kepada Hades suaminya untuk mengizinkan Orpheus membawa Eurydice kembali ke alam manusia untuk terakhir kalinya. Akhirnya Hades pun memberikan izin kepada Orpheus untuk membawa istrinya kembali ke alam manusia. Dengan syarat Orpheus harus berdiri di depan Eurydice dan tidak boleh melihat ke belakang sebelum mereka keluar dari alam Hades. Jika ia tidak dapat memenuhi syarat ini, roh Eurydice akan kembali ke sungai Styx dan lagunya yang merdu tidak akan dapat terdengar di alam Hades untuk kedua kalinya. Sambil mengiyakan, kedua pasangan pun bergegas menuju ke alam manusia. Orpheus berjalan di depan, sementara roh istrinya mengikutinya dari belakang. Tetapi dia tidak dapat mendengar suaranya, jadi Orpheus berpikir, apakah dia mengikuti dari belakang? Karena tak tahan lagi, Orpheus pun menoleh ke belakang, dan seketika itu juga istrinya langsung jatuh ke dalam jurang dan tidak dapat hidup kembali. Setelah Orpheus kembali ke alam manusia, dia sangat sedih. Tak lama kemudian Orpheus pun meninggal dan rohnya kembali ke alam Hades dan berjumpa dengan roh Eurydice yang menunggunya di alam Hades. Lelah dengan perjalanannya, sang suami pun tertidur di kaki sang istri. Eurydice berbisik, "Marilah kita memudar bersama, let us fade together." Selain mitologi Yunani, dalam mitologi Jerman juga ada deskripsi serupa. Putri Duyung dalam mitologi Jerman disebut Lorelei atau dieja Lorelei dalam bahasa Jerman. Dikatakan bahwa di sungai Rhine ada sebuah batu yang sangat besar dan sesosok Putri Duyung berambut pirang tengah duduk di atas batu itu. Putri Duyung ini bernyanyi di sana setiap hari, memikat para pelaut yang lewat sampai kapal mereka menabrak batu karang. Namun dalam mitos itu tidak disebutkan apakah Putri Duyung itu memakan mereka atau tidak.
Singkatnya, putri duyung ini selalu melakukan hal-hal buruk. Kemudian putri duyung dari mitologi Irlandia yang disebut Merrow, artinya bernyanyi di atas laut. Merrow ini ada yang jantan dan betina, baik laki-laki maupun wanita, memiliki rambut dan ekor berwarna hijau dan selaput semi transparan di antara jari-jarinya. Merrow betina bisa menyatu dengan manusia, tetapi anak yang lahir nantinya akan memiliki sisik dan tangan berselaput. Tidak peduli dari negara mana, kemunculan putri duyung melambangkan bencana. Intinya bukan makhluk yang baik. Sedangkan putri duyung dari Norwegia ini memiliki kemampuan unik, yaitu dapat memprediksi masa depan. Mereka disebut-sebut sebagai peramal. Apa yang putri duyung katakan adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Inilah sistem putri duyung dari Eropa. Dalam sistem ini, wujud putri duyung adalah sesosok wanita yang sangat cantik dengan ekor di tubuh bagian bawah dan mahir bernyanyi. Mereka menggunakan nyanyian untuk memikat manusia, kemudian dimakan atau membuat bencana. Lalu bagaimana dengan rupa putri duyung dari Asia? Mari kita telusuri bersama berikut ini. Putri duyung dari Jepang. Terkait putri duyung dari Jepang, paling awal berasal dari sebuah buku kuno Jepang. Buku tersebut mencatat bahwa pada tahun 619 Masehi atau 1400 tahun yang lalu, nelayan Jepang 2 kali menangkap putri duyung masing-masing pada bulan April dan Juli. Putri duyung itu panjangnya kurang dari 1 meter, sekilas tampak seperti manusia pada tubuh bagian atasnya dan berwujud ikan pada tubuh bagian bawah. Setelah mendengar berita ini, Pangeran Sotoku pada saat itu tahun 574 hingga 622 segera ke lokasi untuk memberi penghormatan kepada putri duyung itu. Karena konon menurut mereka, semua putri duyung itu berinkarnasi dari orang jahat di kehidupan sebelumnya. Jepang memiliki tradisi menyembah orang jahat. Begitu mendengar putri duyung ini pernah melakukan hal-hal buruk sebelumnya, Pangeran Sotoku pun langsung menyembahnya, berharap putri duyung ini tidak membawa bencana bagi mereka. Kemudian putri duyung ini dijadikan mumi dan masih disimpan hingga saat ini. Mumi putri duyung itu sekarang disimpan di kuil Karukayato, dekat Koyasan, prefektur Wakayama, Jepang. Saat ini tidak diketahui pasti ada atau tidak mumi putri duyung ini. Namun pemerintah Jepang telah mengkategorikannya sebagai warisan budaya yang dilindungi, tidak dapat digunakan untuk penelitian. Dalam sebuah buku Jepang pada abad ke-19 yang berjudul Sayoshi Kure, ada gambar ilustrasi berupa putri duyung yang buruk rupa dengan tanduk di kepala dan ekor di belakangnya. Selain catatan dalam buku-buku kuno ini, legenda Jepang juga menyebutkan tentang putri duyung, tetapi kebanyakan dari mereka bersifat jahat, seperti misalnya akan terjadi gempa atau bencana sejenisnya saat mereka muncul. Ini mirip dengan putri duyung di Eropa yang disebut-sebut sebagai simbol bencana. Selain legenda buruk tersebut, ada satu lagi legenda yang baik. Konon katanya bisa awet muda jika memakan daging putri duyung. Ini adalah legenda Jepang yang sangat terkenal yang disebut Yaupikuni dalam bahasa Jepang atau Biksuni 800 tahun dalam bahasa Mandarin. Biksuni 800 tahun adalah seorang biksu wanita yang berumur 800 tahun. Menurut legenda, wanita ini awalnya adalah putri seorang nelayan. Suatu hari ketika si nelayan pergi untuk memancing, dia tersesat dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Sosok yang tidak dikenalnya ini kemudian mengundangnya makan di rumahnya, dan nelayan ini pun ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, sosok orang yang tidak dikenalnya itu pergi ke dapur untuk memasak, dan pada saat itu, si nelayan diam-diam ke dapur dan melihat orang itu sedang memasak putri duyung. Nelayan itu pun terkejut bukan main. Kemudian orang asing itu mengeluarkan masakan putri duyung dan menyuruhnya untuk makan. Tapi si nelayan tidak berani makan. Kemudian dia memohon pamit untuk pulang dan meminta orang asing itu menunjukkan jalan kepadanya. Si nelayan membawa pulang hidangan dari orang asing itu. Sesampainya di rumah, istrinya juga tidak berani makan, tetapi putrinya yang tidak tahu menau kemudian memakannya. Setelah itu, putrinya pun berumur panjang 1000 tahun dan raut wajahnya selalu tetap pada usia 18 tahun. Putrinya kemudian menikah. Saat suaminya meninggal, dia menikah lagi dengan pria lain. Kemudian suami keduanya pun meninggal, dan saat semua orang yang dikenalnya sudah meninggal, dia pun merasa hidupnya tidak berarti lagi. Kemudian dia memberikan masa hidup 200 tahunnya kepada kaisar. Lalu dengan usianya yang tersisa 800 tahun, dia berkeliling ke seluruh pelosok negeri Jepang.
Setelah berkeliling Jepang, dia kembali ke kampung halamannya dan meninggal di sebuah kuil kecil tepat pada usia 800 tahun ketika itu. Terkait cerita tentang biksuni berusia 800 tahun ini tercatat di banyak tempat di Jepang, jadi kredibilitas legenda ini sangat tinggi. Selain itu ada satu lagi legenda Jepang yang menceritakan sesuatu yang mirip dengan kisah Putri Duyung. Iso Onna. Iso Onna ini adalah manusia di tubuh bagian atas dan naga atau ular di tubuh bagian bawah. Makhluk ini berambut hitam, duduk di atas batu setiap hari. Rambutnya yang panjang sekilas terkesan mirip Satako Yamamura saat tergerai. Satako adalah hantu yang melegenda di Jepang. Ketika ada seorang pemuda berjalan melewati batu ini, ia tiba-tiba akan menoleh dan menggigit pemuda itu, kemudian menghirup darahnya. Sangat mengerikan. Karena itu, para orang tua setempat selalu mewanti-wanti kepada anak-anak muda, jangan jalan-jalan di pantai. Putri Duyung Tiongkok. Dalam buku Tiongkok kuno menyebutkan ada Putri Duyung yang disebut Chia Wenqi. Chia Wenqi ini adalah Putri Duyung di Laut Tiongkok Timur. Wajahnya sangat cantik, memiliki rambut seperti ekor kuda, tubuh bagian bawahnya berekor ikan dan rambut halus di sisiknya. Itulah deretan Putri Duyung yang legendaris dari seluruh dunia. Terkesan jelas Putri Duyung Asia berbeda dengan Putri Duyung Eropa. Putri Duyung Asia terkesan lebih menakutkan, sedangkan Putri Duyung Eropa tampak lebih manusiawi. Lalu selain Putri Duyung legendaris ini, apakah ada laporan saksi mata yang menyaksikan Putri Duyung? Pada tahun 1967, ada kapal pesiar di dekat Pulau Maine, Kanada. Banyak penumpang di atas kapal menyaksikan matahari terbenam. Tiba-tiba ada seorang wanita setengah telanjang duduk di atas batu karang di tepi laut. Berambut pirang, tampak telanjang di bagian atas tubuh dan berekor lumba-lumba di bagian bawah. Pada saat itu banyak yang melihat dari atas kapal. Setelah kapal merapat, mereka langsung turun dan mengatakan baru saja melihat Putri Duyung. Tapi penduduk setempat tidak yakin. Seminggu kemudian, ada orang yang mengatakan bahwa mereka melihat Putri Duyung itu. Pemerintah setempat pun segera menanggapinya dengan serius dan mulai menyelidikinya. Banyak penduduk setempat juga pergi ke laut untuk mencari makhluk itu. Bahkan ada yang menawarkan hadiah $25.000 Amerika Serikat atau sekitar 365 juta rupiah. Jika ada yang bisa memberikan bukti tentang keberadaan Putri Duyung, maka hadiah uang itu akan menjadi miliknya. Namun sejak itu tidak pernah terlihat lagi Putri Duyung. Lalu pada tahun 2008, beberapa orang di Afrika Selatan yang sedang berkemah di tepi sungai tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Mereka mengikuti arah sungai untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada seorang perempuan di sungai dengan rambut hitam panjang dan kulit putih bersinar. Setelah melihat perempuan itu dan baru akan mendekat, mereka terkejut ketika wanita itu berbalik. Pasalnya mereka melihat sepasang mata yang merah bersinar. Wanita itu juga terkejut saat melihat mereka, lalu menyelam ke dalam air dan menghilang. Kejadian melihat sosok Putri Duyung di sungai ini membuat geger Afrika Selatan saat itu. Pada tahun 2013, dilaporkan ada Putri Duyung di Israel yang terekam kamera video. Saat itu ada dua pemuda sedang berjalan di pantai, tiba-tiba melihat sesuatu di atas batu. Kemudian mereka mengambil kamera dan merekamnya. Pemuda itu memutar lensa dan memperbesar gambarnya. Coba perhatikan detik berikutnya. Tiba-tiba sesosok makhluk melompat ke atas batu dan terjun ke laut. Terlihat jelas bukan? Ini adalah rekaman Putri Duyung paling nyata yang pernah disaksikan. Belakangan pemerintah Israel menawarkan hadiah $1 juta Amerika Serikat untuk mencari Putri Duyung tersebut, tetapi belum juga ditemukan hingga kini. Apakah Putri Duyung itu eksis? Saat ini ada 4 faksi terkait Putri Duyung. Menurut faksi pertama, itu tak lebih dari cerita rakyat. Mereka menciptakan sesuatu yang tidak ada untuk tujuan tertentu. Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa Putri Duyung itu ada, dan itu adalah makhluk yang benar-benar eksis. Disebut duyung atau tukong, yakni sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota Sirenia atau sapi laut. Duyung atau tukong ini dapat tumbuh hingga lebih dari 4 meter, tapi ia bukan karnivora, melainkan memakan rumput. Kecepatan berenangnya juga sangat lambat. Ia akan mengapung ke permukaan air saat menyusui. Jadi dari kejauhan, sekilas tampak sesuatu berwarna putih yang menggendong anak di laut, terlihat mirip manusia. Menurut kelompok ketiga, Putri Duyung adalah sejenis makhluk yang eksis, hanya saja sekarang belum kita temukan. Seperti yang pernah disebutkan di video tentang misteri laut,
bahwa pemahaman manusia tentang lautan itu tidak lebih dari 5%. Putri Duyung ini kemungkinan besar tinggal di 95% tempat itu, hanya saja kita belum mengetahuinya saat ini. Lalu faksi keempat mengatakan bahwa Putri Duyung itu adalah alien, makhluk dari series sejenis bintang, karena pada peradaban Sumeria dan peradaban Mesir pernah disebutkan tentang keberadaan sesosok makhluk berwujud manusia pada tubuh bagian atas dan berbentuk ular pada tubuh bagian bawah, dan wujudnya juga sangat mirip Putri Duyung. Selain itu, salah satu poin yang paling gaib pada Putri Duyung adalah lantunan suaranya yang bisa memikat hati manusia. Apakah Anda merasa ini seperti senjata sonik atau murni menggunakan kesadaran atau kekuatan pikiran untuk mengendalikan seseorang? Pada poin ini, sekilas terkesan agak mirip dengan Anunnaki atau alien. Anunnaki adalah sekelompok dewa dalam mitologi Sumeria, Akkadia, Assyria, dan Babilonia. Jadi kesimpulannya, keberadaan Putri Duyung itu sangat mengerikan bagi manusia. Nah pemirsa, demikianlah informasi tentang Putri Duyung yang selalu hangat dibicarakan orang. Hanya saja secara keseluruhan tidak ada bukti fisik sama sekali.